Halo Ibu Liza, apa kabar? Ya, Mas sore. Kabar baik, Mas Anggi. Sorry tadi masih mute. Ya, Ibu Liza, IHSG hari ini ditutup melonjak tajam 1,37%, membalikan koreksi awal bulan. Apa yang sebenarnya terjadi pada perdagangan hari ini, Bu Liza? Oke. Secara sentimen ya, mungkin dari regional kemarin itu Wall Street kompak menghijau sekitar 1-2 persenan karena Trump menunda serangan ke Iran dan dari beberapa negara tetangga Arab juga mendorong diskusi perdamaian. So ini sampai menyebabkan harga minyaknya melunak turun gitu ya sekitar 4% kalau nggak salah. Bahkan harga gasolin di US itu sudah kembali ke level sekitar $4 per gallon. Nah, terus kemudian ya saham-saham bank yang memang sudah cukup rendah valuasinya, bahkan BBCA yang hari ini menempati value transaksi tertinggi hari ini sebesar 892 miliar itu masih diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun. So ya masih murah gitu istilahnya ya. Dan laporan keuangan bank juga sudah cukup keluar, sudah mulai keluar. Maksudnya Bank Mandiri juga sudah eh, rilis laporan keuangan secara top line, bottom line, mereka masih bisa membukukan pertumbuhan yang cukup sehat. Bahkan dari sisi NPL juga semuanya masih di bawah 2%, tapi Bank Mandiri lebih sehat sepertinya daripada BPCA. Ya, yang masih menjadi ganjalan memang apa namanya nilai tukar rupiah aja sih ya masih di atas 18.000. Eh, dan kabar baiknya juga nih kita sudah keluar rekap em, foreign net buy untuk hari ini ternyata ada eh, beli bersih asing masuk sebesar 700 miliar di hari ini. So it's a good news. Ya, di saat bersamaan nilai tukar rupiah terus terpuruk di atas level 18.000. Seberapa rentan rally IHSG hari ini jika tekanan depresiasi rupiah terus berlanjut? Mm-mm. Ya, oke. Kalau rupiah itu kembali melemah, mungkin yang akan terpukul duluan adalah sektor banking memang karena rupiah yang lemah itu mungkin akan membuat atau memaksa Bank Sentral kita BI untuk kembali menaikkan suku bunga karena sepertinya tugas utama mereka belakangan ini adalah stabilisasi rupiah ya among many things lainnya begitu. Nah, jadi kalau suku bunga naik lagi di posisi sekarang kan sudah 5,75, maka akan membuat pendapatan bank menjadi marginnya menjadi lebih tertekan gitu. Terus kemudian di tengah situasi bisnis yang kurang kondusif seperti saat ini, para pengusaha ataupun juga orang personal semakin segan untuk ambil kredit gitu ya. Nah, jadi pertumbuhan kredit ke depannya menjadi terancam kalau dolar naik terus begitu. Dan ini pastinya juga akan jadi indeks movernya IHSG, bank maksud saya, sektor bank sebagai indeks mover IHSG geraknya menjadi akan terhambat ya naiknya. Yang tadinya hari ini sudah pada hijau-hijau, mungkin kalau rupiahnya tidak terkontrol ya banknya akan jadi mundur, akan jadi stop naiknya atau bahkan mundur teratur. So masa depan IHSG uh, clearly uh, ditentukan juga oleh sektor bank yang pegang peranan besar sebagai tulang punggung. Kita menunggu IHSG bisa melewati level kritikal di 6.385 sampai 6.400 untuk supaya IHSG bisa punya jalan yang cukup leluasa menuju ke arah 7.000. Nah, itu hopefully bisa jadi target di akhir tahun yang cukup visible.
Ya, jika rupiah tertahan di level 18.000 dalam jangka waktu yang lama, selain perbankan, sektor mana yang bakal pertama mengalami bleeding pada laporan keuangan kuartal ketiga nanti, Bu Liza? Eh, Oke, kemudian biasanya properti ya, karena ini juga terkait dengan KPR, KPA, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen, orang apa sektor properti menjadi semakin lesu. Nah, terus kemudian basically ya hampir semua sektor terpengaruh karena untuk ekspansi perusahaan kan mungkin salah satu caranya adalah menambah pendanaan dengan pinjam ke bank. Nah, jadi kalau tingkat suku bunga itu naik, ya bank juga bisnis in general itu yang menunda ekspansi mereka. So in overall bisa bisa saja seluruh ekonomi ini terdampak begitu. Tapi ya sesudah bank yang biasanya paling kena adalah properti. Ya, saham Big Banks kembali menjadi tulang punggung penguatan indeks hari ini. Dari sisi makro, apakah ada korelasi signifikan dengan kebijakan terbaru Menke Purbaya terkait penempatan uang negara di bank-bank himbara terhadap kepastian likuiditas himbara? Iya, Pak Purbaya sih so far memang selalu memastikan bahwa bank mendapat cukup likuiditas untuk kemudian menyalurkan uang dana tersebut sebagai kredit begitu ya. Jadi bank dilarang untuk beli instrumen investasi yang aman-aman saja seperti obligasi gitu, melainkan uang ini tuh harus disebarkan dalam bentuk kredit ya, yang tadi itu kredit baik kredit korporasi maupun kredit orang pribadi. Supaya apa? Supaya roda perekonomian itu terus bergerak begitu ya. Pertumbuhan akibatnya nanti pertumbuhan ekonomi in general ter, eh, ter, ter, eh, ter- diwakilkan oleh angka GDP. Nah, angka GDP juga mau keluar besok nih kayaknya. Ini akan bisa tetap stay at least di atas 5% gitu. Apalagi menuju cita-cita 6% mungkin. Nah, jadi eh, konsumsi. Konsumsi orang ambil kredit di bank, korporasi, ekspansi perusahaannya itu harus terus berjalan. Di tengah pesta IHSG, saham sektor konsumer primer justru mengalami tekanan. Apakah pasar mulai price in terhadap potensi gejolak harga bahan baku dan inflasi pangan, atau ini murni karena rotasi portofolio investor yang sedang beralih ke komoditas dan perbankan, Bu Liza? Eh, untuk apa tadi consumer, consumer Iya, primer. konsumer primer. Oke, ya. Kalau market mau naik ya, atau apa indeks in general mau naik, biasanya yang maju duluan memang gerbong pertama itu adalah banking, finance ya. Nah, kemudian eh, disusul juga oleh consumer. Jadi nanti mungkin saya masih pikir ini masalah rotasi sektor aja gitu. Em, apa karena bagian dari GDP itu yang terutamanya adalah consumer spending ya, jadi belanja masyarakat. Nah, terus kemudian juga government spending ya yang lagi jor-joran ini dan selama ini yang di kuartal satu mendukung GDP kita bisa sampai 5,6% itu adalah government spending yaitu seperti MBG dan lain-lain gitu. Tapi biasanya consumer spending itu yang mendukung hampir lebih dari setengah gitu komponen GDP. So mungkin di semester 2 ini ya pemerintah akan bikin program eh, program stimulus untuk belanja masyarakat mungkin gitu. Eh, Inflasi juga saya lihat sudah mulai turun. Apakah apakah pemerintah akan bantu daya beli masyarakat um, untuk meningkatkan daya beli consumer spending. Hopefully kita akan lihat itu dari government.
Di tengah euforia IHSG, saran strategi apa yang mesti diwaspadai investor ke depan, Bu Liza? Oke, tadi saya katakan bahwa kita sedang menunggu penembusan level resisten yang cukup krusial, yaitu di atas 6350 sampai 6400. Jika itu mampu tertembus, maka eh, hopefully akan ada jalan yang lebih lapang untuk IHSG menuju level 7000. Dari Kiwum Research sendiri, target kita untuk akhir tahun adalah sekitar 7000 sampai 7250 deh. 7.200 begitu. Itu untuk sebagai target IHSG akhir tahun. So, uh, jangan keburu tambah beli dulu sekarang. So, make sure 6.400 tembus, baru kita tambah beli di saham-saham bidikan kita. Again, sektornya mungkin bisa pilih bank lagi ya, tapi kita lihat-lihat juga posisi rupiah bagaimana. Dan banyak sih sebenarnya saham-saham yang sudah jatuh ke level, even ke level terendah tahun 2020 ketika zaman COVID ya. Dan sekarang ini naiknya belum begitu banyak. Contohnya saham TPIA ya. Terus kemudian PTRO. PTRO itu bahkan sudah balik lagi ke level terendah tahun lalu. Yang bahkan apa dari yang sebelumnya itu sempat PTRO sekarang berapa harganya? Sorry, saya lihat dulu. PTRO. PTRO dari yang tahun lalu itu, sorry, awal tahun malah. Awal tahun sempat di 12.900. Kemarin waktu lagi bottoming itu sempat 3.300-an harganya. Nah, sekarang ini masih membentuk pola flag ya, alias bendera, masih sideways di level 4.600-an. Nah, ini kalau sudah tembus ke atas 4.800, 5.000, maka dia jalannya akan bisa lebih ngebut gitu ya ke arah 6.000, targetnya bertahap 6.900, 7.000, bahkan sampai 7.300-an gitu. So ya, saran saya banyak saham yang lagi sideways, mungkin menunggu gong dari pertumbuhan GDP second quarter yang rencananya akan diumumkan besok. Mudah-mudahan kita masih bisa at least 5%. Nah, kalau dan naiknya tuh ya apa GDP itu kuatnya bukan karena cuma government spending alias MBG aja gitu, tapi terbukti bahwa belanja masyarakat consumer spending itu memang masih kuat gitu. So ini yang menjadi jaminan bahwa ya daya beli masyarakat masih uh, masih manageable begitu. Ya, terima kasih banyak Bu Liza untuk waktu dan analisisnya di Prime Report kali ini. Sehat dan sukses selalu, Sama Ibu. Mas Anggi. Ya, thank you. Selamat malam. Yang didukung oleh